Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Azwar Anwar, SE, MSI, AKCA, dan Ibu Khairunisa, SH, SH, Estat, MAKTR, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom ini. Perkenalkan, saya Syarifah Zahra Ramadhani Ismail Sihab dengan NIM 230901 501043 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kinerja Saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boykot. Judul ini saya angkat karena fenomena boykot produk terafiliasi Israel menjadi isu sosial yang sangat kuat akhir-akhir ini di Indonesia dan menarik untuk dilihat dari sisi reaksi pasar modalnya. Nah, slide selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya jelaskan dulu susunan presentasi saya yang dimana ada 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, dan yang terakhir metode penelitian. Setiap bagian ini akan saya jelaskan secara singkat namun terstruktur agar mudah dipahami. Next slide. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang saya, yaitu latar belakang penelitian saya itu berangkat dari fenomena kampanye boykot produk yang terafiliasi dengan Israel yang semakin meluas di Indonesia sejak meningkatnya konflik di Palestina. Nah, gerakan boykot ini semakin kuat setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 pada tahun 2023 yang menyuruhkan agar umat Islam tidak memberikan dukungan terhadap agresi Israel. Nah, perubahan perilaku masyarakat ini tidak hanya berdampak pada sisi sosial saja, tetapi juga pada sektor ekonomi, termasuk perusahaan-perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Nah, salah satu perusahaan yang terdampak itu adalah PT Graha Prima Mentari Tbk yang akan saya teliti. Berdasarkan laporan keuangannya pada tahun 2023, PT Graha Prima ini mengalami penurunan penjualan sebesar 6,07%, yang dimana penurunan ini itu menandakan adanya kemungkinan perubahan persepsi publik yang berpotensi juga mempengaruhi kinerja saham perusahaan tersebut. Nah, sebagai perusahaan yang terdaftar di BI, penurunan tersebut juga kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja saham PT tersebut, baik dari segi harga, abnormal return, atau trading volume activity. Nah, fenomena inilah yang mendorong saya untuk meneliti bagaimana reaksi pasar terhadap kampanye boykot dengan melihat perubahan kinerja saham sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Next slide. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, di sini saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan harga saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boykot yang ditandai dengan diterbitkannya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Yang kedua, bagaimana perbedaan abnormal return saham PT Graha Prima sebelum dan sesudah kampanye boykot ditandai dengan diterbitkannya Fatwa MUI. Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan trading volume activity saham PT Graha Prima Mentari sebelum dan sesudah kampanye boykot yang ditandai juga dengan diterbitkannya Fatwa MUI.
Selanjutnya, tujuan penelitian saya secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah fatwa boikot MUI. Nah, kalau tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama, menganalisis perbedaan harga saham PT Graha Prima Mentari sebelum dan sesudah kampanye boikot. Yang kedua, menganalisis perbedaan abnormal return saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boikot. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan trading volume activity PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boikot. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, di sini ada terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian saya itu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan pasar modal, khususnya tentang bagaimana informasi non keuangan seperti kampanye boikot dapat menjadi sinyal penting bagi investor dan memengaruhi kinerja sahamnya. Yang kalau manfaat praktis ada bagi perusahaan publik, yaitu menunjukkan dampak isu non keuangan terhadap reputasi dan stabilitas saham serta pentingnya memperhatikan sentimen publik. Kalau bagi investor dan pelaku pasar modal, manfaatnya itu membantu memahami pengaruh sentimen publik dalam pergerakan saham untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih hati-hati. Dan adapun bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi acuan untuk penelitian tentang pengaruh sentimen publik dan isu sosial agama terhadap pasar modal di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka konseptual. Penelitian ini itu berlandaskan pada teori sinyal atau signaling theory yang dikemukakan pertama kali oleh Spence pada tahun 1973. Nah, teori ini itu singkatnya menjelaskan bahwa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan seperti berita, laporan, atau bahkan isu sosial dapat menjadi sinyal bagi investor. Nah, apabila sinyalnya positif, investor cenderung membeli saham. Namun jika negatif, misalnya isu boikot, itu maka investor cenderung menjual sahamnya yang bisa menurunkan harga saham dan aktivitas perdagangannya. Adapun tinjauan pustaka kinerja saham dalam penelitian ini tuh kinerja saham itu mencerminkan kondisi dan nilai perusahaan di pasar modal serta menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi menurut Permana DKK tahun 2022. Nah, dalam penelitian saya itu saya mengambil 3 indikator untuk mengukur kinerja saham pada PT Graha Prima Mentari, yaitu harga saham, yang kedua abnormal return, dan trading volume activity. Dimana singkatnya, kalau harga saham itu merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan menurut Damayanti pada tahun 2016. Harga saham ini menunjukkan nilai perusahaan di pasar. Adapun kalau abnormal return itu selisih antara return aktual yang diterima investor dan return normal yang diharapkan jika tidak terjadi peristiwa tertentu. Dan yang ketiga, trading volume activity, yaitu merupakan rasio antara jumlah saham yang diperdagangkan dengan saham beredar yang mencerminkan reaksi pasar terhadap peristiwa tertentu. Selanjutnya, kampanye boikot. Kampanye boikot merupakan tindakan sadar individu atau kelompok untuk tidak mengonsumsi produk atau jasa tertentu sebagai bentuk tekanan terhadap pihak yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial menurut Palacios Florencio DKK pada tahun 2021. Nah, menurut Yunus pada tahun 2018, aksi boikot dapat diukur melalui 3 bentuk, yaitu tidak menggunakan produk, tidak membeli, dan tidak mendukung pihak yang menjadi sasaran. Menurut Ningrum pada tahun 2025, keputusan individu untuk berpartisipasi dalam boikot dipengaruhi oleh 5
faktor yaitu agama, budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Menurut Yunus DKK pada tahun 2020, boikot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu boikot masyarakat, boikot dari pihak berwenang, dan boikot terhadap badan internasional. Berikutnya saya akan menjelaskan kerangka konseptual pada penelitian saya, yang dimana kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Seperti yang teman-teman lihat di slide pada layar, dalam penelitian ini kampanye boykot berperan sebagai variabel independen atau X, yang dimana yaitu peristiwa yang saya asumsikan memberikan sinyal negatif kepada investor. Kemudian ada kemudian variabel tersebut dihubungkan dengan kinerja saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebagai variabel dependen yang saya ukur melalui 3 indikator, yaitu harga saham, abnormal return, dan trading volume activity. Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa kampanye boykot diduga mempengaruhi kinerja saham sehingga menjadi dasar bagi penyusunan hipotesis penelitian. Maka hipotesis penelitian saya itu H0 itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boykot, yang ditandai dengan diterbitkannya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Hipotesis yang kedua itu terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja saham PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum dan sesudah kampanye boykot, yang ditandai dengan diterbitkannya Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Seperti yang tadi saya jelaskan, variabel independen saya adalah kampanye boykot dan variabel dependen saya kinerja saham PT Graha Prima Mentari Tbk. Adapun desain penelitian, yaitu penelitian saya itu termasuk jenis penelitian kuantitatif, komparatif dengan pendekatan event study, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder dari website BI dan Yahoo Finance. Adapun periode pengamatan itu dilakukan selama 60 hari, yaitu 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah diterbitkannya Fatwa MUI, yaitu pada tanggal 8 November 2023. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional kampanye boykot yaitu bentuk tekanan yang dilakukan dengan menghentikan hubungan sosial maupun finansial terhadap pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengukurannya itu variabel dummy, yaitu 0 sebelum boykot dan 1 yaitu sesudah boykot. Untuk definisi operasional variabel kinerja saham, yaitu kemampuan saham dalam memberikan keuntungan kepada pemegang saham, sehingga dapat diketahui sejauh mana sih saham memberikan hasil yang memuaskan. Diukur dengan 3 indikator, yaitu harga saham, closing price, yang kedua abnormal return, yang ketiga trading volume activity, yang didapat dari volume selanjutnya, populasi penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada populasi dalam penelitian saya itu seluruh data harga saham harian PT Graha Prima Mentari Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Pengumpulan data itu menggunakan metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder berupa harga penutupan, return saham, dan volume perdagangan harian PT Graha Prima Mentari yang diperoleh dari situs resmi BI dan Yahoo Finance. Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 26.
Adapun tahap analisis data yang teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif yang dimana untuk melihat gambaran umum harga saham, untuk melihat gambaran umum harga saham dan volume perdagangan. Lalu yang kedua, uji normalitas yaitu Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal. Nah, jika berdistribusi normal, maka saya lakukan analisis Pirate sample t-test. Tapi jika data tidak berdistribusi dengan normal, maka saya melakukan analisis yaitu Wilcoxon Signet Rank Test. Wilcox